Saudara terdekat kita hari ini adalah tetangga kita. Maka jangan sampai kita sama tetangga ini tak elok. Kenapa Ustadz? Susah senang kita tuh yang tahu tetangga. Betul? Betul? Ibu kaya, ibu berharta, yang senang siapa? Tetangga. Ibu kaya, ibu banyak harta, yang iri siapa? Tetangga. Awak susah, yang nolong. Awak susah, yang menghina. Biasa itu namanya tetangga. Kalau nggak gitu nggak tetangga. Tapi buruk pun kelakuan dia sama kita, tetaplah kita elok. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahima." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka falyasil rahima, sambunglah tali kasih sayang di antara mereka. Maaf memaafkan awak. Ya Bu, maafkan ya. Saling maafkan, saling gugur menggugurkan. Karena hari ini maaf, yang buat kita ini timbul penyakit hati ini karena apa Ustaz? Kita selalu iri dengan apa yang orang lain punya, Pak. Betul ya? Kita selalu iri dengan apa yang orang lain punya. Padahal Allah sudah memberikan takaran rezekinya kepada kita masing-masing. Betul itu? Kita nih hidup tak ada yang susah. Kita nih diciptakan Allah di dunia, tak ada yang miskin, tak ada yang melarat. Semua kita nih serba cukup. Yang membuat kita nih susah apa Ustaz? Hawa nafsu kita tulah. Orang beli ini awak pengen, orang buat macam ini awak pengen, orang punya ini awak minta juga, harus punya juga. Padahal yang namanya kemenangan di Idul Fitri itu tidak harus semuanya itu baru. Ini kan sekarang sudah jadi tradisi, Pak. Lebaran harus baju baru, Lebaran harus rumah baru, Lebaran harus cat rumah baru, Lebaran harus gorden, Lebaran harus kue, Lebaran harus motor, Lebaran harus mobil, Lebaran harus bini. Yang namanya menang tuh bukan serba baru ketika Idul Fitri itu datang. Yang baru tuh bukan casing kita, bukan pembungkusnya. Yang harus baru tuh apa Ustaz? Hati kita nih. Betul? Itulah yang harus baru. Jangan awak sombong. Semua serba baru, pamer sana sini. Yang tak ada pun diada-adakan. Untuk apa Ustaz? Mengikuti tren, mengikuti tetangga. Jangan awak paksakan. Hidup nih bergaya sesuai kemampuan aja lah. Betul Pak Kadis? Bergaya awak sesuai kemampuan aja lah. Awak Kadis, jangan bergaya macam gubernur, biasa aja. Kadang orang nih bergaya tak sesuai kemampuan, jijik aku nengoknya. Iya. Kepala desanya dia, tapi gayanya macam eselon 2 Pak aku. Apa nggak pengen mijak batang lehernya aja rasanya Pak. Hidup nih bergaya sesuai kemampuan aja lah. Jangan awak sombong betul, jangan awak paksakan betul hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Itulah yang menimbulkan penyakit hati sekarang. Ini sok paten, handphone 3 biji. Handphone 3 biji, kalau nongkrong sama kawan diletakkan handphone yang 3 tuh. Semua iPhone. 3 biji handphone yang iPhone semua. Tapi minta hotspot. Apa ndak jijik betul awak nengok orang macam itu? Nggak usah gaya nih melebih-lebihi. Gaya sesuai kemampuan aja. Karena yang dikatakan menang itu bukan perkara casing kita, tapi hati kita. Betul? Karena yang dilihat Allah itu bukan perkara casing, bukan perkara
Ustaz? Yang mencakapkan bukan aku, yang mencakapkan itu baginda Nabi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, Allah tuh ndak nengok daripada casing kita, ndak nengok daripada penampilan kita, ndak nengok daripada bentuk tubuh kita, ndak nengok daripada cantik gantengnya kita. Jelas Bu? Jelas Pak? Maka hidup nih jangan penampilan aja Wak, sosokan. Bukan itu syarat masuk surga. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantiknya awak hari ini, kalau masuk surga syaratnya harus ganteng, harus cantik. Kupastikan orang Tanjung Raden nih tak ada yang masuk surga. Kenapa begitu? Tak ada yang cantik, tua-tua semuanya nih ha. Tak ada yang ganteng coba. Karena syarat masuk surga itu bukan perkara cantik, perkara ganteng Pak. Perkara cantik, perkara ganteng itu bisa dipoles, betul? Awak hitam, tengok di foto, putih. Ini kan penipuan namanya nih. Tengok foto awak, tak berapa biji lah foto awak dipajang. Di ujung sana ada, masuk kemari ada, sini ada. Di mana-mana, bangga awak begini. Sampai acara ini berlangsung banggalah foto awak terpajang. Selesai acara ini nanti, wah baru di situ musibah. Berebut orang mengambil tutup kandang ayam di rumah. Ini wajah awak masih mulus lagi. Besok kemari betai-tai muka awak tuh kalau tai ayam. Senasib lah kita Pak Gub. Tengoklah nanti. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Maka syarat masuk surga ini bukan perkara fisik itu Pak yang dipandang. Kalau perkara fisik itu karena ganteng, karena cantiknya, tak ada kita yang masuk surga. Berat Pak, berat. Berat. Yang masuk surga itu bukan orang Tanjung Raden nih. Jadi Ustadz siapa? Para artis itu yang ke surga. Para artis itu kenapa Ustadz? Artis itu yang cantik, yang ganteng. Ibu tengok, muka putih, memang putih muka. Tengok leher hitam, macam zebra cross belang-belang. Muka putih, leher hitam. Tengok tumit kaki pecah-pecah. Wih ya Allah, retak-retak tumit kaki Bu. Gitu kemana-mana sehebat pakai high heels pula tuh. Wih jijiknya Bu. Iya, tumit pecah-pecah aja pakai high heels. Ih, pakai swallow aja udah Bu. Maka bukan perkara penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, tak ada kita yang masuk surga. Yang di surga itu para artis. Karena cuman artis itu yang ganteng, yang cantik, ya kan? Shah-Rukh Khan, Amir Khan, kan ganteng. Aldebaran, itu yang surga. Aku, kau iri betul kau neng orang bahagia ya Bu ya. Maka tak ada kita yang masuk surga kalau perkara ganteng cantik. Berat. Berarti Allah tuh tak adil kalau masuk surga karena perkara fisik, karena cantik penampilan Pak. Dan kalau masuk surga karena penampilan, demi Allah Bilal bin Rabah tuh takkan masuk surga. Bilal bin Rabah Pak, takkan dia masuk surga. Kenapa Ustaz? Kalau kita baca biografis daripada Bilal bin Rabah, bukan dia ganteng, gemuk dia, pendek, hitam, macam MC inilah model-modelnya 11-12 deh. Tapi tengok Bilal bin Rabah tuh, masih hidup dia, tapi sendalnya, selopnya, apalagi sepatunya, tarompanya sudah terdengar ke surga Bapak Ibu. Ibu, udah terdengar sendal ibu ke surga? Ibu, udah terdengar sendal ibu di surga? Ibu, memakai kacamata bulat macam kaca spion.
Udah deh. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang kuumumkan lah pula kan gitu kan. Belum ada. Berat kita masuk surga nih. Belum ada sandal kita tuh ke surga, berat. Ayo Pak Gub, nih sandal Pak Gub sudah ada di surga rumah. Berat lah Pak, berat, belum ada. Pak Gub aja belum ada, apalagi sekda sama gadis, berat lah. Bener. Ayo Pak Dan Ramil, sepatu PDR Bapak sudah ada di surga. Dari gaya dudukmu aku tak yakin Pak. Ya bener. Pak Kapolsek, Pak, udah ada sepatu Bapak di surga Pak. Berat lah Pak. Baru dengar ceramah 45 menit aja udah lain gaya duduk kawan tuh. Ustadz Ucai sepatunya yang bawa ceramah kemana-mana, sendalnya yang dipakai ceramah kemana-mana, sudah ada di surga? Sudah ada di surga? Kok sok tahu kali kau? Rupanya udah kau tengok rumahnya? Belum tentu ada Ustadz. Kita nih semua belum tentu. Makanya yang kita cantikkan hari ini, yang dimaksud dengan kemenangan di bulan Syawal itu bukan perkara penampilan kita yang berubah, tapi hati kita yang diperbaharui. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah itu adalah hati dan perbuatan kita. Maka supaya hati kita elok, supaya hati kita ini fitrah bersih, bersih secara zahir, bersih secara batin. Pertama, kalau kita nak tidur, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Maafkan Pak. Ini adalah ciri orang-orang yang ketika dia dizolimi, tapi dia balas kezoliman orang dengan kebaikan. Kalau baik dibalas baik, namanya balas budi, biasa itu. Betul? Baik dibalas baik, biasa. Inilah balas budi tadi itu. Kalau jahat dibalas jahat, namanya dendam. Betul? Kalau baik dibalas dengan jahat, namanya zolim. Orang baik sama awak, tapi awak jahat sama orang, ini namanya zolim. Sebaliknya, orang jahat sama awak, tapi jahatnya awak balas dengan kebaikan, ini namanya mulia. Kalau awak nak mulia, maka jangan ingat salah orang sama awak, tapi ingatlah baiknya orang sama awak. Sejahat-jahatnya orang tuh sama kita, pasti ada sisi baiknya. Betul? Maka balaslah dia dengan kebaikan. Itulah yang membuat kita jadi orang yang mulia. Maka di bulan Syawal ini, pesanku yang pertama di acara halal bil halal nih, tolong ketika nanti kita hendak tidur, mau kita tuh tidur siang, mau kita tuh tidur tar malam, ketika kita nak tertidur, ampunkan, minta sama Allah, kita ikhlas memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Amin. Yang kedua, apa tadi Ustaz? Saling maaf, memaafkan. Inilah hablu minan nas. Hidup ini harus imbang Pak. Hablu minallah, hablu minan. Kalau hidup ini tak seimbang, tak hablu minallahnya lebih baik, tapi hablu minannasnya tak baik, tak bisa juga. Hablu minannasnya elok, tapi hablu minallahnya tak elok, tak bisa juga. Maka harus seimbang dia. Hablu minallah elok, hablu minannas kita juga elok. Hablu minallah, kita banyak mohon ampun kepada Allah dengan beribadah, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Hablu minannas, dengan kita saling maaf, memaafkan di antara kita. Ya Bu, maafkan ya. Gimana caranya Ustaz supaya maaf memaafkan itu dihitung pahala dan Allah redho? Caranya memaafkan dengan ikhlas dan meminta maaf dengan ikhlas. Ya Bu, Bu, maafkan dengan datang tetangga wa oka oyu banyak salahku sama yayu.
Tak maaf aku yo, ya udah aku maafkan. Tapi itulah kau kadang-kadang kau ni tak tahu diri. Nah, itu namanya belum ikhlas memaafkan. Sama macam awak ni minta maaf sama bini awak saat maaf ya Mia, ya udah dimaafin, tapi jangan lagi diulang. Aku nih karena kau buat kayak gitu, coba kau nggak kayak gitu, pasti aku nggak kayak gini. Nah, itulah betino. Memaaf tapi muncung dia tak diam. Jijik aku nengoknya. Iya, ini bukan betino ini, bukan betino sini ya, ini betino sana tempatku di Medan. Cuman orang Medan tuh banyak pindah ke mana. Nah, ini masalahnya sekarang nih. Maka hari ini awak maafkan awak. Namanya awak hidup bermasyarakat, pasti kita pernah punya salah, betul? Kita pasti pernah bersinggungan dengan tetangga kita. Itulah hidup bermasyarakat tuh. Maka gugurkan dengan saling memaafkan. Kita punya dosa kepada Allah, kita cukup mohon ampun dengan taubatan nasuha. Ketika kita punya salah dengan sesama, takkan Allah ampunkan salah kita sebelum kita menjabat tangan orang yang pernah kita zolimi. Bapak Ibu, minta maaf awak. Karena kemarin waktu lebaran banyak yang minta maaf sama saya, Pak. Banyak minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ucapan-ucapan selamat lebaran lah. Ustaz, yo, ku bilang, pakai kata-kata mutiara, meski wajah tak bisa bertatap, meski tangan tak bisa berjabat, kata dia, walau kaki tak bisa melangkah. Hilang WA-nya. Ku jawablah, kok kenapa lumpuh? Ku bilang, aku tak lumpuh. Bersuara tak bisa, berjabat tak bisa, berjalan tak bisa. Berarti kan lumpuh. Wah, ini tidak Ustaz, rupanya ujungnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan barulah gugur dosa awak sama sesama. Ini mama maafkan awak ya Bu. Dalam rumah tangga dulu dimulai. Kalau awak nak Tanjung Raden nih, masyarakatnya jadi masyarakat madani, masyarakatnya masyarakat yang elok, awali dari rumah tangga dulu. Karena lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, masyarakat yang baik itu lahir dari keluarga yang baik. Maka kata Nabi, ibda binafsi. Apa? Ibda binafsi. Awalkan dari diri kita ini sendiri. Awalkan Bu, awalkan dari awak. Minta maaf awak malam nih. Itu tadi yang awak bilang, minta maaf awak sama pasangan awak. Kalau sudah rumah tangga itu saling memaafkan, maka akan terpancarlah energi positif dalam rumah tangga yang akan memancarkan ke seluruh lingkungannya. Maka semua lingkungan akan elok. Maka kalau awak nak mengelokkan lingkungan, elokkan dulu rumah tangga awak. Supaya apa? Menular elok awak sama orang lain itu. Ya Bu, tak maaf. Ustaz, apa? Aku udah capek ngurus rumah tangga. Aku udah capek melayankan dia. Aku juga yang minta maaf duluan. Oh, tidak. Aku kalau punya bini begini, tengah malam ku cekek batang leher dia. Hebat kali kau. Jangan sombong awak jadi betina nih Bu. Sehebat-hebatnya seorang istri, takkan dia masuk surga kalau dia pernah sakiti hati suaminya tapi dia tak nak minta maaf sama laki dia. Dia sama laki dia tak mau minta maaf, sama laki orang tiap jam minta maaf dia. Ini yang bercakap bukan saya, yang bercakap siapa Ustaz? Yang bercakap Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitab, namu kitabnya Nasaihul Ibad. 10 kelompok golongan manusia yang tidak Allah angkat ibadahnya, yang tidak Allah terima doanya. Salah satunya para istri yang ketika dia sakiti hati suaminya tapi dia tak minta maaf sama suaminya. Dengar kau, aku geram kali aku dah. Iya, betino ini kalau nggak digitukan tak paham dia Pak. Ustaz ngapu kesal betul. Kesal aku kadang-kadang. Kenapa Ustaz kesal? Karena biniku pun sama macam kalian. Tak ada bedanya bini laki sama bini orang biasa. Jangan awak mentang-mentang kau capek mengurus rumah terus kau tak mau minta maaf ketika kau buat salah. Oh, nggak bisa Bu.
Khadijah bu. Khadijah itu istri Rasulullah bu, dijamin masuk surga. Sepertiga hartanya habis untuk dakwah Rasulullah, tapi tiap malam tak pernah dia bosan minta maaf dengan Rasulullah. Padahal dijamin masuk surga. Ibu udah dijamin masuk surga. Tapi kadang so hebat betul. Khadijah itu sepertiga tanah Arab hartanya habis. Bahkan sebelum Khadijah meninggal pak, berpesan Khadijah itu, ya Rasulullah, kalau udah habis hartaku nanti, aku sudah meninggal, tak ada lagi yang bisa kubantu. Bongkar tulangku, rangkai jadi jembatan. Kalau kau berdakwah ada sungai, tak ada jembatannya, rangkai supaya bisa kau lewat. Ini baru istri soleha. Ada istri bapak model begini? Ada pak, istri bapak, Pak Kades, istri bapak, istri Pak Sekda kayak gitu. Istri bapak pak, ada yang model begitu pak, macam Khadijah? Mana ada, makanya wajah-wajah tertekan semua laki kau nih pak. Merokok pun dah tak keluar lagi asap tuh, ditelan waktu wajah, bulat-bulat ditelan dia. Berat lo Ustaz gitu deh. Maka hari ini awak, kalau awak jangan awak bangga bu. Khadijah tuh jelas masuk surga, dirindukan surga Khadijah. Kain kafannya langsung dari surga pak. Kain kafannya langsung dari surga. Jibril yang mengasihkannya langsung. Kain kafan ibu dari mana? Dari toko STM tuh. Maka awak jangan sombong. Khadijah kain kafannya dari surga, dirindukan surga, tiap malam minta maaf sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustaz tahu? Aku baca Sirah Nabawiyah pak, menangis aku membaca Sirah Nabawiyah tuh. Kenapa Khadijah begitu memuliakan Rasulullah? Karena ternyata Rasulullah itu pun memuliakan Khadijah. Khadijah tuh tiap malam dia tak pernah tidur pakai bantal. Biar tahu dulu pak, sengaja bantal tuh disingkirkan Nabi pak, supaya apa? Khadijah tuh tidur di lengan Rasulullah. Ini baru hebat. Pak Gubernur buat gini pak. Ku baca Sirah Nabawiyah ini pak, ternyata Khadijah tiap malam tidur di lengan Rasulullah. Menangis aku pak. Ku tutup kitab tuh, masuk aku ke kamar, ku campakkan bantal itu di kamar. Campakkan bantal itu kamar. Biniku heran, kenapa kau campakkan semua ini cai, kata dia. Dia gitu kadang-kadang manggil aku cai, nggak ada sopannya ya. Kau, ku bilang, malam ini tak usah kau tidur pakai bantal. Kenapa? Aku nak ikut Rasul. Malam ini kau tidur di lenganku. Oke, kata dia. Jam 10 malam aku tidur pagi, subuh terbangun. Begitu subuh tu terbangun, macam tiang teratak inilah tangan. Kenapa Ustaz? Tak bisa bergerak, kebas. Besok malam datang dia lagi cai, cukup ku bilang. Enak kali kau, ku bilang, badan kau koci, kepala kau berat, ku bilang. Maka hari ini bu, muliakan laki awak. Kalau awak ni nak memuliakan, nak dimuliakan sama suami. Jangan awak sombong, aku kan dah capek Ustaz. Kalau kau memang nggak mau capek, nggak usah jadi istri. Memang capek lah jadi istri itu bu. Dengar ibu BKMT yang bajunya masih ngangsur, dengar. Awak ada BKMT pengajian awak. Yang mengaji ini, yang udah pengajian harus ada bedanya awak sama yang nggak ngaji. Jangan awak sama kelakuan sama yang nggak ngaji. Betul? Masak, ngepel, nyapu. Jangan tunggu awak merepet baru kau masak. Dengar? Awak. Memang, tapi kan Ustaz derajat kami 3 tingkat di atas laki-laki. Memang betul. Surga pun di telapak kaki kau. Al-jannatu tahta aqdamil. Surga itu terletak di bawah telapak kaki mak. Memang betul lah. Ada telapak kaki kita surga pak. Coba tengok pak, coba ada. Kutu air yang banyak di telapak kaki suami kau. Ya benar. Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi ridhomu ada sama ridho suami. Dan kau takkan masuk surga sekalipun kau ketua BKMT, kau pemimpin pengajian, kau
awak masuk surga. Kenapa Ustaz? Kalau suami tak redho, tak dapatkan kunci surga sama kamu. Dan yang punya kunci surga itu siapa? Inilah yang duduk di atas nih. Nah, ini kaum teraniaya tuh, itulah pemegang kunci surga. Maka awak jangan sombong hari ini. Tapi capek jadi bini itu memang begitu. Tapi kan 3 tingkat kami di atas suami Ustaz. Memang betul. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu mamakmu. Lalu ayahmu. Berapa ibu disebut? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah, 3. Ibu tadi berapa? Ayahnya 1 ayah berarti 3. Ini terakhir macam film Malaysia tuh. Walid nak Dewi boleh. Mako janggut aku tak mau kupanjangkan kan? Ya Allah. Ya Bu ya. Nih, muliakan suami. Kau memang luar biasa Bu, 3 tingkat di atas kami. Dan kami tak boleh iri dengan derajat itu. Karena yang mengatakan baginda Nabi kan? Tidak buat kami iri. Kenapa? Ada tiga tempat di mana kami tak bisa berbuat. Apa tuh Ustaz? Mengandung kami tak pandai. Mengandung tak pandai kami, betul? Kan besar perut tuh mengandung tuh kan. Ada Ustaz jantan perutnya besar, itu bukan mengandung, itu banyak makan minum tua. Tahu tua? Mengandung kami tak pandai. Apalagi Ustaz? Melahirkan kami tak pandai. Tak pandai kami melahirkan. Tak cemana caranya tak paham kan. Yang ketiga apa Ustaz? Menyusui kami tak pandai menyusui. Jangan diteruskan Bu. Datang ibu tuh tak pandai menyusui, menyusu pandai kau Ustaz kan? Bu nih jontian nih. Iya kan? Kan ada lagunya kan Bu? Apa Bu lagunya? Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau melahirkan, mengandung lagi itu aja tiap tahun kok mengandung, melahirkan. Bukan payah mengandung nih Pak. 9 bulan 10 hari. Kandungan makin lama makin besar. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Betul? Betul. Kalau dikompor-kompori cepat betul kau menjawab. Capek mengandung tuh. Ngidam, muntah. Muntah itu bukan ada isinya, betul? Kering muntah ibu tuh. Bau tak sedap, muntah. Tengok yang tak elok, muntah. Tengok muka laki. Tengok muka laki dia muntah ibu. Payah. Makin besar kandungan, duduk sesak, miring, payah, telentang macam kura-kura. Coba orang hamil macam kura-kura Pak, perut besar. Nak telungkup takut pecah, bingung serba salah. Serba salah. Melahirkan, darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia jadi satu. Betul? Menangis ibu tuh menahan rasa sakit ketika melahirkan. Tugas kita cuma apa Pak? Tugas kita tuh cuma satu, ngasih semangat, yang sabar ya, yang kuat ya. Itu pun salah juga Pak. Sabar gara-gara kaunya ini katanya. Awak juga disalahkan, padahal niat awak tuh elok. Menyusui 2 tahun, betul? Menyusui itu bergantian Pak.
Habis yang kocik yang besar, habis yang besar balik ke yang kocik lagi, minta lagi yang besar lagi. Yang kocik selesai, yang kocik yang besar selesai, yang besar balik yang kocik lagi. Yang kocik itu pun bercakap, kenapa bau surya ini mah, kata dia. Udahlah ya, udah ya. Ya Allah, udah jam 12 sudah ya. Gawat bagus ya Allah. Maka hari ini awak jangan awak sombong jadi bini, minta maaf awak. Malam ini, betul? Ya Bu, amalkannya Bu ya. Awali dari rumah tangga awak supaya lingkungan awak elok. Jadi kami suami kami Ustaz, suami pun minta maaf. Jangan awak hari ini sombong Pak. Dengar Pak, hari ini kau sehat, hari ini kau kemas, hari ini kau rapi, hari ini kau bisa makan tepat waktu karena ada wanita yang menyiapkan segalanya untuk. Betul? Kalau tak ada betina nih Pak, menyipak kalian kita Pak, menyipak kalian. Tak maaf, jangan awak gengsi. Ustaz, apa? Aku nih kepala rumah tangga. Kenapa kalau kau kepala rumah tangga rupanya? 50 juta sebulan ku kasih Ustaz. Tidak pala lo minta maaf itu Ustaz. 50 juta yang awak kasih itu Pak, tak bisa mengobati rasa lelah mereka untuk melayani kita. Betul Bu? Dan istri awak. Maka ada istilah pepatah mengatakan, seorang istri itu tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata laki. Terbenam matahari itu, kalau mata laki belum terpejam masih mengganggu aja lah kerja. Maka hari ini jangan sombong kita. Kalau ada salah sama istri awak gugurkan Pak. Akui, laki-laki yang hebat, manusia yang hebat itu adalah manusia yang berani mengatakan dia salah ketika dia salah dan tidak merasa benar ketika dia salah. Maafkan, mulai malam nih Bu, mulai mau tidur nanti berbincang awak sedikit. Oh Bang, apa? Kau dengar ceramah Ustadz Ucai tadi Bang? Dengarlah. Cocok juga yang dibilang Ustadz itu ya kan Bang? Ya cocok, cuman kau aja selama ini nggak paham. Ya adalah Bang, kalau gitu minta maaf aku ya Bang, ya banyak salahku sama Bang. Bang, banyaknya salah kau sama aku. Kau suka kali kau tidur membelakangi aku. Seminggu ini musim hujan, kau pantati terus aku tidur. Mana perasaan kau? Udahlah Bang, yang lalu-lalu udah minta maaf aku, ya udah. Dan kau ulangin lagi ya, iya. Oh Bang, apa? Aku nak jujur sama Abang nih Bang, apa tuh deh? Sebenarnya sebulan 10 juta yang Abang kasih itu cukup. Jadi kenapa selama ini kurang? Ada angsuran seragam BKMT yang aku diam-diam ngangsur Bang. Udahlah, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, tak apa-apa lah. Yang penting kau pakai baju yang kau angsur tuh. Iya, aku pun minta maaf juga ya Dek ya. Iya, sebenarnya aku mau jujur sama kau Dek. Apa itu Bang? Sebenarnya sebulan gajiku bukan 10 juta. Jadi berapa Bang? 15. Jadi mana yang 5 juta lagi? Aduh, janda di Tanjung Raden tuh. Bercakap macam itu Pak. Kalau sudah saling jujur, saling memaafkan awaknya. Kalau rumah tangga sudah gugur dosanya, elok rumah tangganya, maka akan lahirlah istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika rumahmu jadi surgamu, maka itulah yang bisa memancarkan energi positif, mempengaruhi lingkungan menjadi lingkungan yang lebih baik. Semua itu terlahir dari rumah tangga yang baik, dan itu diawali ibda binafsi dari diri kita seorang. Insya Allah. Maka bahkan pesan saya hari ini, awali dari diri kita, mulakan dari rumah tangga kita. Insya Allah akan berhasil baik untuk lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Pertama, doakan, minta ampunkan Allah orang-orang yang sudah menzolimi kita ketika mau tidur. Yang kedua, gugurkan dosa kita, raih lagi, bangun lagi hablum minanas di antara kita dengan saling maaf memaafkan di antara kita.
awali dari diri kita di dalam rumah tangga. Insya dah, yang dua ini saja yang ku sampaikan. Mudah-mudahan yang dua ini bisa jadi amalan, yang dua ini bisa dilaksanakan. Bahwasannya kalimat halal bil halal, saling maaf memaafkan itu tidak hanya harus dilakukan ketika Ramadan nak datang saja, ketika Syawal datang saja, tapi setiap hari selagi nafas masih di kandung badan. Kalau kita punya salah sama orang, cepatlah kita meminta maaf agar sekiranya kalaupun kita dipanggil Allah gugurkan dosa kita kepada sesama di antara kita. Insya Allah. Sudah Bu ya? Udah ya? Udahlah, aku tadi ceramah setengah 11, ini sudah jam 12. Sudah 1 jam setengah. Sudah ya? Udah ya Bu? Udah ya? Udahlah ya, udah ya. Ya, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu, insya Allah. Ibu mau saya tiap bulan datang kemari? Ibu mau saya tiap bulan datang kemari? Dengar Pak Bu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Dengar. Terima kasih, mohon maaf. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat buat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'as salama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.